Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sunati. Saya Feuli Febiana Dewi. Dan teman saya Widya Wardatika. Dan Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang produk Yakult. Aduh banget. Aduh. Kamu kenapa? Di malam itu habis makan Indomie, terus pakai bon cabe banyak banget. Sekarang kayak pencernaan juga. Sama kamu biasanya kalau aku makan banyak di malam hari atau biasanya aku makan pedas di malam hari, setelah makan aku biasanya minum Yakult. Konsumsi Yakult ini bisa setiap hari nggak sih? Ya bisa, karena Yakult itu mengurangi racun dalam usus dan baik kalau misalkan dikonsumsi setiap hari, tidak ada efek sampingnya. Yakult adalah minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dengan fermentasi susu krim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Karena Lactobacillus casei sirota dapat ditemui dalam sistem pencernaan, Yakult dipromosikan sebagai minuman yang baik untuk kesehatan. Produsen Yakult adalah Yakult Honsha, berasal dari Jepang. Menurut ABSCBN, Yakult cuma merilis minuman dalam kemasan berkapasitas 65 ml dan 10 ml untuk mengurangi risiko terkontaminasinya bakteri probiotik atau Lactobacillus praresei sirota dalam minuman tersebut. Ini karena tiap botol Yakult mengandung 30 juta bakteri baik yang hidup. Packaging dari Yakult sendiri sangat praktis dan kemasannya sudah teruji klinis. Bisa dilihat, sangat kecil dan mudah dibawa kemana-mana dengan segel yang mudah dibuka. Saya Feuli Febiana Dewi dari kelas A518 menjelaskan tentang segmentasi produk Yakult. Ada 4, segmentasi geografik, segmentasi demografik, segmentasi psikografik, dan segmentasi perilaku. Dari segmentasi geografik, membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografis seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau komplek perumahan. Produk Yakult lebih banyak dipasarkan di daerah kota besar yang berada di seluruh Indonesia. Dalam segmentasi demografik, membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Produk Yakult dapat dikonsumsi oleh semua kalangan karena harganya terjangkau. Dari segi usia, untuk bayi dari usia 6 bulan sudah dapat mengkonsumsi. Dari segi psikografik, membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Produk Yakult mengkelompokkan pelanggan dengan mengsegmentasi konsumen yang ingin didapatkan gaya hidup sehat. Segmentasi perilaku mengkelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan sikap, pengetahuan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Produk Yakult ini memiliki banyak manfaat yang diperlukan oleh usus sehingga banyak pelanggan dengan reaksi yang jarang mengkonsumsi, suka mengkonsumsi, dan teratur mengkonsumsi produk Yakult. Ada juga analisis targeting, yaitu upaya untuk menentukan segmen pasar yang akan dilayani kebutuhannya. Target pemasaran produk Yakult adalah seluruh wilayah Indonesia dengan daerah distribusi yang tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Produk Yakult juga menargetkan pasarnya pada semua kalangan, semua usia, dan semua jenis kelamin. Alasannya karena Yakult merupakan minuman yang menyehatkan. Analisis positioning adalah suatu strategi yang digunakan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen yang menciptakan kesan-kesan tertentu di benak konsumen. Yakult bisa dibilang sebagai market leader, yang hal ini didapatkan dilihat dari penguasaan pasar Yakult yang mempromosikan produknya sebagai minuman kesehatan, terutama untuk kesehatan usus. Salah satu strategi pemasaran Yakult dalam mempromosikan yaitu dengan menciptakan moto "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Dengan demikian, konsumen akan berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan usus mereka harus mengkonsumsi Yakult tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Wardatika Melia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Yakult dan juga strategi pemasarannya dari produk Yakult ini. Nah, sebelum saya jelaskan, di sini siapa sih yang nggak mengenal Yakult? Minuman yang dikemas dalam botol kecil ini sudah sangat populer di Indonesia loh. Rasanya yang manis dan juga bercampur asam yang memberikan sensasi tersendiri bagi para penikmatnya, apalagi diminum dengan dalam kondisi dingin. Jadi,
Walau Yakult ini sudah sangat populer, tetapi sudah tahu apa enggak sih apa itu Yakult? Kalau belum, simak sekilas cerita berikut ya. Tada! Yakult adalah hasil dari fermentasi gula dan susu yang mengandung bakteri baik yang bernama Lactobacillus caesae strain. Bakteri tersebut berukuran sangat kecil. Dalam satu botol Yakult bahkan terdapat dari 6,5 miliar bakteri. Banyak sekali kan? Bahkan tidak main-main dalam proses pembuatannya. Yakult pun mendirikan pusat penelitian sendiri untuk pengembangan produknya. Dari Minoru Shirota, seorang dokter kenamaan lulusan dari Kyoto Imperial University Jepang, pada tahun 1930 menemukan bakteri asam laktat yang ternyata berfungsi untuk menekan jumlah pertumbuhan bakteri, merugikan di usus manusia. Bakteri